Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap sehat ya. Nah, sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Pastinya sudah siap dong. Nah, anak-anak harus tetap semangat belajar ya. Anak-anak tidak boleh malas-malas untuk belajar. Harus tetap semangat belajar dan rajin-rajin belajar. Nah, pasti anak-anak di kelas 3C udah tidak asing lagi ya dengan ibu guru yang ada di video ini. Ya, ibu bernama Norma Sinta. Sebelumnya ibu sudah pernah mengajar di kelas 3C. Jadi, anak-anak pastinya udah tahu dan kenal ibu ya. Ibu bernama Bu Norma. Halo anak-anak. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi di kelas 3 pada tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, pada subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pada pembelajaran 2. Disimak baik-baik dan didengarkan baik-baik ya anak-anak. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak kan sudah belajar tentang dongeng. Jadi, dongeng itu adalah sebuah cerita yang berdasarkan khayalan dari pengarang. Nah, setelah ini ibu akan membacakan sebuah dongeng. Jadi, nanti anak-anak simak baik-baik dan didengarkan baik-baik ya untuk cerita dongengnya. Nah, di sini ibu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Untuk selanjutnya, pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan, cabang, dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, asal anak-anak tahu ya, bahwa pohon besar itu sebenarnya memiliki banyak manfaat dan kegunaan ya bagi pengembara tersebut. Contohnya tadi, padahal bisa buat berteduh buat si pengembara tersebut. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan anak-anak sudah menyimak dan mendengarkan cerita dongeng yang ibu bacakan. Jadi, dalam dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, itu bahwa tumbuhan itu memiliki banyak manfaat dan kegunaannya bagi manusia ya anak-anak. Misalnya, tumbuhan itu dapat kita manfaatkan seperti buahnya dapat kita makan, terus buahnya dapat kita jual, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, setelah membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup.
Salah satu kita menyayangi makhluk hidup adalah dengan menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya anak-anak simak baik-baik dialog di bawah ini ya. Akan Ibu bacakan ya anak-anak. Di sini Benny bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Lalu ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Lalu Benny bertanya lagi, "Apakah hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Benny bertanya lagi kepada ayahnya, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Lalu ayah Benny menjawab, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Ibu Benny juga menjawab, "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan." Lalu Benny bertanya lagi, "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" Lalu ayah Benny menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur." Nah, tadi kan anak-anak sudah menyimak tentang cerita dongeng dan dialog. Setelah itu, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan ya di bawah ini. Ada 3 soal, ini sebagai latihan soal kalian atau untuk menguji sejauh mana sih kemampuan kalian dalam memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, untuk tugasnya, anak-anak nanti bisa menuliskan di buku tulis kalian masing-masing ya. Dan Ibu kasih batas waktu mengumpulkan tugasnya yaitu 3 hari. Jadi, ada waktu 3 hari untuk bisa mengerjakan dan jangan lupa nanti setelah dikerjakan, anak-anak bisa mengirim tugasnya lewat nomor WA Ibu ya, yang udah Ibu cantumkan di sini. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak semuanya. Nah, oke, cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa anak-anak semuanya selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa kalau keluar rumah selalu memakai masker, selalu mencuci tangan setiap hari. Dan jaga kesehatan ya semuanya anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.